Akan seperti apa nasib kita, bangsa Indonesia, di tengah Perang Dunia Ketiga yang sedang berlangsung ini? Apa yang akan terjadi? Mari kita bahas, dan kalau kalian pengen selamat, tonton ini sampai selesai. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti kemana kalian harus melangkah. Aset apa yang harus kalian selamatkan. Dan apakah perang nanti akan sampai di langit Indonesia. Mari kita bahas. Ramai juga di internet keresahan masyarakat terkait statement Pak Prabowo yang katanya serius ingin menjadi juru damai dari Iran dan Israel dan Amerika, di mana kita tahu negara-negara besar aja tuh belum tentu bisa ngedamain gitu. Maksudnya Iran sendiri kuat, Israel sendiri kuat karena dukungan Amerika, ya siapa yang raksasa yang bisa berdiri di tengah-tengah begitu? Kaum milenial dan Gen Z, dan saya bukan mengatakan ini dengan apatis ya, tapi lebih kepada memang sulit untuk kita mencoba untuk bijaksana saat menggunakan sosial media. Saat kita menggunakan sosial media, orang itu seakan-akan usianya sama dengan kita, betul? Iya. Karena mereka seringnya itu menyembunyikan identitas mereka dengan avatar yang mereka pasang. Nah, akhirnya kita itu seperti seakan-akan memiliki ilusi orang-orang ini adalah orang yang sama seperti kita, mengerti apa yang kita pikirkan, dan mereka akan menerima juga pendapat yang kita akan berikan. Makanya saat orang-orang ini tadi itu mengatakan pendapat mereka secara jujur atau apapun yang mereka katakan, kita seringnya akan kecewa. Karena validasi yang kita harapkan, relate yang akan kita inginkan itu tidak tercapai. Nah, sekarang mari kita pisahkan dulu. Bagaimana kita harus melihat sosial media dengan waras. Artinya apa? Kita harus tahu dulu orang ini siapa. Keseringan adalah kita menganggap seseorang ini tuh kita salahkan seakan-akan kita melupakan kapabilitas orang ini tadi. Ini adalah seorang Prabowo Subianto. Dia itu adalah anaknya dari Pak Sumitro Jayahadikusumo, seorang begawan ekonomi. Beliau bersekolah dulu di Akabri ya, sebelum menjadi Akmil sekarang ini. Dan beliau pun itu adalah seseorang yang dulu itu memiliki karir yang sangat cemerlang. Jadi kenapa anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun merasa bisa lebih pintar daripada Pak Prabowo? Coba jawab pertanyaan saya. Karena kalian semua teracuni dengan sosial media yang kalian konsumsi. Coba, apakah anak-anak ini akan lebih nasionalis dibandingkan Pak Prabowo? Oke, tanpa saya mengatakan ini sebagai ad hominem ya, tapi coba, apakah kalian merasa kalian lebih nasionalis dan mencintai negara ini dibandingkan Pak Prabowo? Saya nggak yakin. Karena saya aja nih, ya, saya ngomongin saya pun punya kekayaan seperti Pak Prabowo. Saya ogah jadi Presiden Republik Indonesia. Karena saya nggak nasionalis beliau untuk mau memikirkan kalian semua gitu loh. Jadi maksud saya di sini adalah yuk kita tempatkan. Kita berpikir bahwa Pak Prabowo tuh nggak akan sebodoh itu gitu. Kalau naif, oke, nanti kita bicarakan. Tapi yuk kita mikirin itu dulu deh. Dan anak-anak muda ini tadi nge-trolling beliau, membuat meme tentang beliau, as if orang ini tadi itu memang nggak pantas gitu loh. Seakan-akan kita itu make fun of karakter Donald Bebek atau apapun yang itu fiktif. Come on, ini person. Ini seseorang yang berusaha menjadi Presiden Republik Indonesia bukan karena dia ingin berkuasa. Dan kalau saya sekarang ini terdengar ngebelain ya, karena kalau dibandingkan dengan kalian semua, bandingnya nggak dengan tokoh bangsa yang lain ya, kalian semua jelas lebih bagus Pak Prabowo, jelas lebih baik, dan dia akan lebih waras untuk tahu. Dia pun tahu kondisi di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu seperti apa. Cuman bayangkan kalau seandainya kita punya seorang bapak, lalu bapak tersebut lihat kondisi yang menyeramkan dan dia takut kalau dia cerita ke anak-anaknya. Anak-anaknya malah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mampus karena ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Ya beliau melakukan hal-hal yang mungkin akan terdengar konyol, terdengar lucu, sedangkan anak-anak ini berdasarkan kecerdasan dan standar moral yang mereka miliki ini tadi, mengatakan hal-hal yang, ih kok bapak gua gitu, kok ini. Itu kan sesuatu yang, ayo kita kasih dulu lah. Apa yang mau dilakukan? Dan kalau kita fokus kepada, yuk kita pindahkan dulu kebenciannya ini tadi, kita ngobrol tentang apa sih tujuan dari Pak Prabowo itu datang menjadi juru damai. Harusnya kita cukup waras dan cukup tahu. Beliau itu ingin, oke kita pakai bahasa yang belatan ya di sini ya, ingin cari ke Amerika dan Israel agar mereka tidak menganggap kita ini musuhnya. Sehingga mereka akan menyerang kita saat perang ini akan meluas. Cari muka di depan Israel membantah rakyat Palestina. Iya, di depan mereka. Kita selamatin diri kita dulu sebelum kita menyelamatkan Palestina atau apapun itu. Dah, yuk kita mikir segitu aja. Masa kita nggak bisa sepintar itu gitu loh.
Apakah saya juga punya potensi untuk di-ban atau di-cancel channelnya atau personnya gara-gara saya menyuarakan ini? Kalau kita mau nyelamatin orang lain, kita di dalam pesawat, lalu pesawatnya mau jatuh atau apapun, terus keluar oksigen, kita pakai dulu, baru kita pakein anak kita yang paling kita sayangi. Selamatin diri kita dulu, kita selamatkan orang yang kita sayangi. Ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Udah itu aja. Masa gitu aja nggak ngerti, perlu dijelaskan, perlu ditulis kapital di koran dan mengatakan Indonesia ternyata takut pada Amerika dan Israel. Emang takut gitu loh. Takut sama Israel, takut. Mau kalian mati, anak kalian mati, semuanya mati. Demi apa? Palestina, come on. Nggak gitu caranya gitu loh. Jadi maksudnya di sini ayo dong. Apapun yang dilakukan ini kayaknya selalu dianggap hitam dan putih. Dianggap, kita harus demi kemanusiaan, demi. Lebih gampang jadi Felix Xiao dibandingkan jadi Prabowo Subianto. Coba Felix Xiao jadi presiden. Nah baru kita akan ngomongin ini. Jadi maksudnya di sini adalah, saya nggak nyenggol siapa-siapa. Kalaupun tersenggol ya silakan. Tulis komentar, kita ketemu, nggak masalah. Tapi ayo bersifat pragmatis dulu deh. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, ideologi, idealisme apapun itu, yuk kita taruh. Nggak kita singkirkan, kita taruh di sini. Kita omongin sesuatu dulu yang menyelamatkan negara kita ini apa dulu gitu. Kita ini nggak punya kedaulatan militer. Kita nggak punya kedaulatan ekonomi. Lalu terus kemudian kita akan bilang, kami anti dengan Amerika dan Israel. Kalau perang nyampe ke sini, siapapun itu juga yang banyak keluar-keluar, yang ada juga akan kabur dulu aja. #kabur dulu aja. Ganti paspor atau apapun itu. Nggak tahu ya, sebenarnya di fenomena di internet ini tuh agak lucu. Iya, gitu. karena mereka cuma bisa nge-troll, ngetik, nggak bener-bener datang, bener-bener pergi ke sana. Oke, Buna minta perhatian gara-gara kemarin waktu negosiasi tarif nggak? Coba kalian jadi Teddy deh, pergi sono, nego tarif, terus digocek sama Trump seperti itu. Ini seakan-akan tuh kita itu kayak, ya gue kan nggak milih dulu, nggak 58% gitu, seperti itu. Terus kemudian kita menghina-hina terus. Kalau negara Indonesia ini diserang, terus bedilnya diarahkan, mereka nggak akan nanya, lu 58% atau apa umatnya Panji. Nggak kan begitu, nggak akan. Ya, tapi maksudnya, mungkin apakah maksudnya gulungan komentar masyarakat ini juga karena ketakutan masyarakat dengan perang ini akan terjadi. Maksudnya seperti yang kita bisa lihat ada di internet, video YouTube tuh isi komennya tuh kecemasan lah, anak baru lulus kuliah. Kalau gitu, saya bilang yang takut itu sebenarnya malah nggak akan komen apa-apa di sana. Mereka akan menyelamatkan dan menyiapkan diri. Ini adalah segelintir orang yang selalu akan kondisi apapun itu nggak akan puas. Nanti mungkin kita akan bikin ya konten. Seandainya Mas Ganjar atau Mas Anies yang jadi presiden akan seperti apa negara ini. Saya yakin endingnya pasti akan sama. Pasti nggak akan berani mengkonfrontir berhadapan langsung dengan Amerika dan Israel. Karena ya kita tahu, Iran aja loh yang lebih powerful dibandingkan Indonesia. Itu dihajar seperti itu. Nah, apalagi kita, supreme leader mereka itu dibunuh. Oke ya, gugur ataupun itu saya nggak masukkan di sini, tapi kan dibunuh ya. Ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, kita apa kabar? Tapi kalau maksudnya orang-orang yang atau mungkin pilihan Pak Prabowo itu untuk menjadi juru damai ini menurut Mas Denny ini udah tepat gitu? Kita nggak punya pilihan apa-apa. Ini satu-satunya cara untuk agar kita ini memang dianggap sebagai bebas aktif. Kita nggak memihak, tapi kita pun juga nggak mau perang ini terjadi. Mungkin nggak diucapkan secara belatan atau secara gamblang, karena memang kondisinya seperti sekarang ini. Itu kebayang nggak ada orang berantem, terus tiba-tiba kita datang, terus orang ini kan hanya menunggu satu hal. Lu bareng sama gua atau ngelawan dia gitu loh. Nah, kalau kita bilang netral secara gamblang pun, itu juga nggak mungkin. Karena there is no such thing as netral. Tapi kalau kita bilang, jangan berantem dulu deh, yuk damai dulu, kita ngobrol. Nah, ini akan menunjukkan sikap kita dan posisi kita yang sebenarnya. Dan ini juga yang kemarin Pak Prabowo datang, memberikan tawaran yang sangat besar agar ya itu tadi. Kita ini nggak diperlakukan tarif ya, walaupun akhirnya MK-nya Amerika memangkas itu semua dan menjadikan itu 10% lagi, seperti itu. Pada akhirnya berarti kan mungkin masyarakat yang mengomentari sikap Pak Prabowo terhadap perang ini juga orang-orang yang berharap sikap tegas mungkin dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sikap tegas militer, apa? Gitu. Sikap tegas apa? Militer kan ya di Indonesia militer. Tegas itu kalau kita punya pasukan F-15 yang mungkin berapa? 200 skuadron F-15. Terus kapal induk kita itu ada misalkan 50 buah seperti itu. Lalu kita juga memiliki sistem radar untuk tegas apa? Tegas mbokmu. Nggak bisa. Kita cuman bisa ya ini tadi, berdiplomasi.
Nggak bisa, nggak bisa. Dan ini, ya berarti negara Indonesia lemah. Ya, terserah lu mau ngomong apa deh. Tapi akan jadi konyol saat kita itu bersok-sokan ngomongin idealisme dan ideologi dan apapun itu kepada seseorang yang lebih besar. Dan mereka ini sudah jelas nggak moncongnya itu diarahkan. Mereka lagi bedil-bedilan gitu. Terus kita datang ke situ. Ya kita kan itu. Either di sisi yang mana gitu. Dari orang-orang yang mungkin juga kalau kita bilang di internet ya punya keresahan di mana mungkin mengkritik dan juga punya ketakutan pada perang ini gitu. Di satu sisi banyak juga yang bertanya bahwasanya kalaupun memang kondisi emergensi sekali terjadi, maksudnya kayak entah perangnya melipir ke Asia ataupun kita kena dampak ekonominya, menurut Mas Denny Darko, Pak Prabowo sanggup gak untuk mengatasi ini? Maksudnya dengan gorengan-gorengan itu banyak pesimistis juga jadi ngeliat Pak Prabowo gitu. Tadi saya emosi kartunya nggak ke. Ini menunjukkan bahwa kartu Seven of Swords ini sebuah tipu daya. Padahal maksudnya bukan itu. Jadi Pak Prabowo itu tujuannya adalah menyelamatkan Indonesia. Apapun yang dilakukannya, yang terdengar konyol atau badut lah ya istilahnya, atau apapun itu tadi, adalah ini. Menyelamatkan Indonesia dulu. Tujuannya bukan berpihak kepada Amerika atau nggak berani membela Iran atau apapun, tapi lebih ke sini. Dan kita juga harus tahu bahwa ya tadi itu, ini sesuatu yang nggak usah ngomong jika dampaknya ada, dampak itu pasti akan ada. Percayalah, subsidi BBM ini pasti akan berdampak. Dan nanti pasti akan ada pengetatan, karena jika tidak, harga BBM pasti akan naik. Dan juga naiknya bahan-bahan dasar, terutama yang berkaitan dengan ya, batu bara. Dan itu berarti produk turunannya akan ada banyak sekali yang merupakan produk industri, termasuk bahan-bahan kimia untuk membuat apapun yang kita pakai sekarang ini. Bahkan bisa sampai ke sabun, kalau sehari-hari kan bisa seperti itu. Atau plastik, itu akan sangat berpengaruh. Sehingga kita harus tahu bahwa the Great Reset ini memang sedang terjadi. Nah, tapi gimana caranya agar orang-orang yang sekarang ini lagi pusing tujuh keliling itu dibuat untuk, ya sudah yuk, kita tahu bahwa masih ada nih kesempatan. Bahwa cukup dengan ini saja. Toh tujuan perang itu sebenarnya kan bukan untuk membunuh, bukan untuk menguasai atau occupy sebuah daerah, tetapi ya sudah tujuannya apa? Segera didorong untuk menuju ke sana. Jika ternyata rezim Islam Syiah yang ada di Iran ini harus digantikan dengan rezim sekuler, ya udah so be it. Silahkan, jangan di sini terus kita ribut. Oh, kan nggak boleh, kan sekuler itu. Nah, Indonesia juga sekuler gitu loh. Maksudnya di sini, ya udah biarin aja mereka memilih, mereka menentukan. Dan kalau ternyata ada sebuah kekuatan yang besar di sini mencoba untuk merubah itu, dan ternyata ini sesuatu yang nggak bisa dihindari, sama seperti ya Maduro kemarin itu, sekarang juga nggak tahu dia sama bininya ada di mana gitu loh. Ya ini biarkan saja. Dan kita jangan berkomentar yang berlebihan, secukupnya. Tapi yang paling penting adalah, yuk kita jaga kerukunan sesama rakyat Indonesia ini tadi loh. Dan kembali di sini. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Kartu The Three of Pentacles ini, kartu tentang bagaimana kita peduli kepada orang lain, tapi pun kita mendengarkan nasihat dari orang lain juga. Pemerintah nggak selalu selamanya suci dan selalu benar. Kita ingatkan. Tetapi kalau ini jatuhnya kepada sebuah tindakan untuk meng-cancel jangan bayar pajak, atau misalkan kayak demonstrasi yang terus-menerus tentang satu hal yang ya kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah satu hal yang bisa kita benerin, MBG dan sebagainya. Ayo kita sama-sama dukung dulu deh. Saya nggak mau terdengar sebagai seseorang yang jadi corong pemerintah, yang saya juga nggak punya dapur MBG gitu. Nah, tapi di sini saya ingin, yuk kita damai dulu lah di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang dianggap aman jika terjadi peperangan. Ya, bukan jika ya, sudah terjadi peperangan seperti sekarang ini. Dan yuk kita pastikan bahwa itu akan tetap begitu selamanya. Menurut pendapat kalian seperti apa? Tuliskan di bawah sini. Dan mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya hanya minta maaf, saya nggak peduli juga kalian tersinggung atau enggak. Tapi kalau kalian sependapat dan ingin subscribe, terima kasih. Bagikan videonya jika ini bermanfaat. Saya ingin mengajak kalian berpikir pragmatis. Kesampingan dulu deh, idealisme atau apapun. Tentang jiwa, penuh kebenaran yang kalian miliki. Karena pada akhirnya, perut, urusan-urusan yang berkaitan dengan sandang pangan papan, ini harus kita amankan dulu sebelum kita berbicara tentang keyakinan apapun. Itu juga. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.